Sanggar tantang militer Indonesia perang. Nyatanya, pimpinan KKB Egyanus Kogoya ketakutan setengah mati jika TNI gunakan 3 senjata mematikan ini. Langsung kocar-kacir. Egyanus Kogoya bukanlah nama asing bagi militer Indonesia, sebab dia adalah Panglima Komando Daerah Perang 3 Dugama, yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB OPM. Kita mungkin sering mengenalnya dalam serangkaian aksi bengis kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Sebab KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya merupakan satu dari 7 kelompok KKB yang masih aktif di Papua. Diperkirakan anggota kelompok Egyanus Kogoya sekitar 50 orang dengan masing-masing memegang senjata militer yang cukup canggih. Walau begitu, siapa yang sangka bahwa sebenarnya Egyanus Kogoya begitu takut jika berperang dengan TNI? Hal itu pernah disampaikan Egyanus Kogoya dalam akun Facebook TPNPB pada tahun 2018 silam. Dilansir dari hope.grid.id pada Sabtu 1 Mei 2021, dalam unggahan itu pihak Egyanus Kogoya mengaku tidak mau berperang dengan TNI jika mereka memakai helikopter dan bom. Unggahan jelas Egyanus Kogoya berbanding terbalik dengan pernyataan siap berperang dengan TNI. Selama ini, KKB hanya tahu TNI menggunakan helikopter Bell 412 dan Mi-17 di Papua. Memang kedua jenis alutsista itu merupakan jenis angkut. Namun sebenarnya TNI memiliki beragam senjata mematikan. Bahkan alutsista TNI yang paling mutakhir sama sekali belum pernah diterjunkan untuk menumpas OPM. Misalnya TNI mempunyai Skuadron 31 atau serbu penerbat yang bersarang di Semarang. Dan isian Skuadron 31 atau serbu ini beragam. Mulai helikopter Mi-17, Bell UH-1 Iroquois, Mi-35 Hit-E, dan AH-64 Apache. Nah, 2 nama terakhir inilah yang menjadi momok menakutkan bagi Egyanus Kogoya dan prajurit KKB lainnya. Perlu Anda tahu, kemampuan AH-64 Apache ini sangat mengerikan. Dilansir dari Boeing, AH-64 Apache yang dimiliki Indonesia adalah varian paling canggih, yakni Guardian. Jika pilot mengaktifkan helm head mount display atau HMD, maka moncong senapan mesin akan mengunci sasaran. Jadi sasaran tidak akan bisa lepas. Sementara AGM-114 Hellfire yang bisa meluluh lantahkan kendaraan lapis baja dalam sekejap, lalu Mi-35 malah dijuluki tank terbang atau si monster asal Rusia. Alasannya karena Mi-35 kebal akan tembakan senapan mesin layaknya kepunyaan kombatan OPM. Belum lagi AH-64 Apache dan Mi-35 sama-sama terbang, melacak dan menembak sasaran dalam cuaca apapun, siang maupun malam. Sementara senjata yang ketiga yang begitu ditakuti oleh Egyanus Kogoya dan KKB adalah pesawat Embraer 314 Super Tucano buatan Brazil. Alasannya karena pesawat ini memanglah pesawat yang bisa menumpas konflik intensitas rendah, macam gerakan separatis. Bahkan Super Tucano dapat menggotong muatan berupa bom MK81 atau MK82, bom bakar, roket, dan rudal darat ke udara. Hebat bukan alutsista milik TNI? Pantas saja jika KKB begitu takut. Pengejaran KKB lebih cocok ditangani oleh TNI. Penetapan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai organisasi teroris membuat tanda tanya. Mungkinkah Densus 88 Anti Teror Polri dilibatkan dalam mengejar KKB? Padahal karakter Densus 88 dinilai kurang tepat untuk mengejar teroris tamkin atau teritori semacam KKB. Karakter Densus 88 anti teror selama ini lebih cocok untuk penanganan teroris tanzim yang fleksibel tapi tidak memiliki wilayah. Pendekatan yang dilakukan oleh Densus 88 yang menggunakan scientific investigation tentu sulit untuk diterapkan dalam pertempuran gerilya di hutan-hutan. Polri sedikit banyak mengakui bahwa Densus 88 kurang cocok untuk menangani KKB. Kabak Penum di Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan, memang Densus 88 dirancang untuk kontra terorisme, memberantas terorisme di tanah air. Namun bila dilibatkan dalam pengejaran KKB, ada contohnya yang mirip.
yakni Pengejaran Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Dalam operasi Madagor Raya tersebut, Densus 88 berperan membantu Satgas Operasi yang bertugas. Namun hingga saat ini, Densus 88 masih menunggu perintah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sementara itu, pengamat terorisme Al-Haidar mengatakan ada dua karakter teroris di Indonesia, yakni Tanzim dan Tamkin. Tanzim tidak punya teritori dan melakukan aksi yang biasanya di perkotaan. Kemudian teroris Tamkin ini punya wilayah. Mereka menguasai medan yang digunakan sebagai tempat pelarian dan perlindungan. Karena itu bila Densus 88 anti teror ikut mengejar KKB, maka jelas salah kaprah. Sudah benar jika yang mengejar KKB adalah TNI, sebab militer memiliki kepekaan teritori yang tinggi. Bila ditilik dari pengalaman selama ini, yang mampu mengejar MIT memang militer. Pimpinan MIT Santoso yang melumpuhkan adalah TNI, dan itu perlu kita ingat. Haidar menjelaskan hanya TNI yang punya kemampuan gerilya dan anti-gerilya, karena itu sulit untuk Densus 88 terlibat langsung di hutan-hutan Papua. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh Densus 88 anti teror, ujarnya. Lagi pula juga salah kaprah bila KKB dilabeli teroris, lalu mempertanyakan keterlibatan Densus 88. Justru yang tepat adalah ini merupakan momentum TNI untuk punya peran lebih besar dalam menangani teroris Tamkin. Sebab undang-undang telah mengakomodasi TNI untuk menangani teroris. Jelasnya. TNI Polri juga mengirimkan pasukan tambahan ke distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua untuk mempertebal keamanan di wilayah tersebut. Penambahan pasukan ini menyusul ditetapkannya kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Pada hari ini 1 Mei 2021, pasukan TNI dan Polri telah tiba di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak dalam rangka melakukan pengamanan kegiatan masyarakat maupun pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang saat ini sudah disebut sebagai kelompok teroris. Ucap AKBP Ari Fajar Satria Wakasatgas Humas Ops Nemangkawi. Sebelumnya pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai organisasi teroris. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers yang dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam pada Kamis kemarin. Dan menurut Mahfud, label teroris diberikan kepada KKB Papua sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.